Jadi menantu di keluarga Jawa selama 8 tahun. Menjelang Lebaran, ibu mertua melempar tas ransel lusuh. Pulang sana. Jangan pernah kembali lagi. Sesampainya di rumah, aku hendak membuangnya, tapi Jakarta di hari-hari terakhir menjelang Lebaran. Angin dingin menyelinap masuk melalui ganggang sempit, seolah sengaja menyentuh kulit agar orang-orang ingat akan dinginnya. Langit terus-menerus mendung. Aroma asap dari dapur-dapur yang sibuk memasak ketupat dan bau daun pisang dari pasar pagi berbaur menjadi satu, terasa akrab sekaligus menyesak. Dan di tengah dinginnya suasana itulah, aku mulai mengenang kembali perjalanan hidupku sebagai seorang menantu, di mana terkadang aku merasa seperti piring yang salah letak, selalu dianggap salah. Namaku Anissa, asli dari Jember, Jawa Timur. Aku ikut suamiku ke Jakarta sejak tahun 2016. Terhitung sudah hampir 10 tahun aku menjadi menantu di tanah Betawi. Suamiku bernama Bima, anak bungsu di keluarganya. Awal menikah, semua orang bilang aku beruntung. Karena Bima adalah pria yang baik, pendiam, dan pekerja keras. Aku pun percaya begitu, sampai akhirnya aku sadar, di keluarga suami, menjadi orang baik belum tentu bagus. Terkadang, baik berarti hanya bisa berdiri di pinggir dan diam. Keluarga suamiku terdiri dari ibu mertua, Ibu Wati. Beliau bukan tipe orang yang galak dan suka berteriak-teriak. Beliau galak dengan cara yang berbeda, semuanya harus tepat waktu, tepat aturan, tepat tata krama. Saking tepatnya, bernapas sedikit melenceng saja sudah terasa seperti melakukan kesalahan. Beliau punya 3 orang anak. Kakak tertua, Mas Bayu, sudah menikah dengan Mbak Dewi. Kakak perempuan, Mbak Rina, mulut dan matanya sama-sama tajam. Dan suamiku, Bima, anak bungsu yang paling dimanja tapi juga paling diharapkan. Saat aku pertama kali datang, Ibu Wati menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, suaranya datar. Anak dari Jawa Timur ya? Ya sudah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sini, aturan keluarga harus jelas. Aku tersenyum dan menjawab iya, sambil membatin. Iya, yang penting aku hidup baik-baik saja, pasti akan diterima. Aku tidak tahu kalau kata jelas di sini cakupannya sangat luas, luas sampai ke urusan meletakkan sendok di sisi kiri atau kanan pun bisa menjadi masalah. Rumah mertuaku berada di sebuah gang yang tidak terlalu dalam, tapi cukup rapat sehingga suara obrolan bisa terdengar dari rumah ke rumah. Dapur terletak persis di samping ruang tamu. Siapapun yang masuk ke dapur, seisi rumah tahu. Dan siapapun yang berdiri di dapur, seisi rumah juga bisa melihat. Dan dapur adalah tempat di mana aku memulai ujian harianku. Makan malam pertama yang kumasak setelah menikah, aku masih ingat betul. Aku memasak sayur asem ikan patin, semur daging, dan sepiring lalapan. Di Jawa Timur, aku terbiasa makan seperti itu. Ada sayur, lauk, dan sambal. Aku menata hidangan di meja, berpikir dalam hati, ini kan hanya makan malam keluarga, tidak perlu terlalu mewah. Baru saja meletakkan hidangan, Ibu Wati sudah mengerutkan kening melihat mangkuk sambal. Di sini, sambal tidak dibuat seperti itu. Aku terkejut. Oh, maaf, Bu. Saya membuatnya sesuai kebiasaan. Akan saya buatkan yang baru. Beliau tidak mengatakan tidak apa-apa. Beliau hanya diam-diam mengambil botol sambal jadi, menambahkan sedikit gula, perasan jeruk nipis, dan bawang putih, lalu meletakkan mangkuk itu kembali ke tempatnya. Setelah itu, beliau melihat sumpit yang kutancapkan di mangkuk nasi, berkata dengan nada ringan tapi tajam, sumpit tidak ditancapkan seperti itu. Terlihat seperti sesajen. Wajahku memerah. Aku buru-buru mencabut sumpit itu. Mulutku terus berkata iya Bu. Bima yang duduk di sana sambil mengambil sepotong daging, hanya berkomentar seadanya, dia kan baru di sini, Bu. Pelan-pelan saja. Ibu Wati tidak menjawab, hanya menoleh pada Bima. Makan saja. Tidak usah banyak bicara. Dari situ aku paham, di rumah ini, perkataan ibu adalah pusatnya. Anak laki-laki, sesayang apapun pada istrinya, hanya berani menimpali satu kalimat, lalu diam. Sejak saat itu, aku terbiasa mendengarnya.
Terbiasa sampai terkadang aku bertanya-tanya, aku ini seorang istri atau hanya orang yang menumpang di rumah ini? Belum selesai, hari itu juga Mbak Rina datang. Ia mengenakan mantel berwarna krem, tas tangannya berkilauan. Begitu masuk ke dapur dan melihatku sedang sibuk mencuci sayur, ia tersenyum. Wah, menantu baru sudah harus turun ke dapur, ya? Di kampungmu pasti lebih santai, ya? Ia mengatakan santai tapi terdengar seperti sembarangan. Aku tersenyum. Iya, Mbak. Di kampung, saya juga sering bantu ibu memasak. Mbak Rina melirik panci sayur asemku dan berdecak. Sayur asemnya wangi sekali. Nanti kalau sudah makan, pasti jadi kangen kampung halaman sampai tidak bisa tidur. Aku mendengarnya dan jantungku berdebar. Dibilang kangen kampung memang benar. Tapi mengatakannya di depan ibu mertua, tiba-tiba terasa seperti sebuah kesalahan. Aku bingung harus tersenyum bagaimana. Saat itu Mbak Dewi, kakak iparku, juga datang. Mbak Dewi adalah tipe orang yang bicaranya lembut, setiap kalimatnya selalu ada kata sayang, kasihan, terdengar menyejukkan. Ia masuk, melihat hidangan, lalu memuji, "Wah, Anissa pintar sekali. Menantu baru sudah bisa masak seperti ini, sudah hebat." Ibu memang orangnya teliti. Tapi sebenarnya sayang sekali sama menantu. Ibu Wati meletakkan mangkuknya, tidak menatap Mbak Dewi, hanya berkata, "Sayang ya sayang, aturan tetaplah aturan." Suasana makan malam itu tiba-tiba terasa tegang. Aku duduk makan dengan tenggorokan kering. Setiap kali mengambil lauk, aku selalu memperhatikan apakah caraku sudah benar. Aku sendiri tidak tahu mana yang benar, yang ku tahu hanya aku sedang diawasi. Saat itu kami belum punya bunga. Aku dan Bima baru menikah, semuanya masih baru, jadi aku berusaha untuk sabar. Aku pernah berpikir, menjadi menantu itu seperti menjadi pohon muda, harus berusaha berakar dulu baru bisa berharap berbunga. Tapi memang benar, pepatah orang baik akan bertemu kebaikan itu hanya untuk menghibur diri. Karena menjadi orang baik, tapi bertemu dengan satu keluarga yang menganggap aturan rumah sebagai tali karet, yang bisa ditarik sesuka hati, sekuat apapun kesabaran, suatu hari pasti akan terasa sakit. Malam itu saat aku membereskan piring, aku menumpuk mangkuk sedikit miring. Ibu Wati berdiri di belakangku dan berkata tanpa nada tinggi. Mangkuk itu ditumpuk terbalik, disusun berurutan. Kalau begini terlihat berantakan. Aku buru-buru memperbaikinya. Mbak Rina tertawa kecil. Ibu ini, seperti inspeksi barak militer saja. Ibu Wati menatap Mbak Rina, tatapannya tidak tersenyum. Tanpa disiplin, rumah akan kacau. Dan rumah yang kacau itu karena perempuannya. Aku terdiam kaku dengan mangkuk di tangan. Aku tahu beliau bicara secara umum, tapi aku tetap merasa itu ditujukan untukku. Saat itu aku tidak berani membantah, aku hanya berkata iya, Bu. Setelah itu, aku merasa ada batu kecil di hatiku yang sulit ditelan. Malamnya, Bima berbaring di sampingku, sambil asyik dengan ponselnya. Aku menoleh dan berbisik, "Mas, apa ibu akan selalu sesulit ini?" Bima tidak mengangkat kepala, hanya menjawab, Ibu sudah terbiasa begitu. Kamu sabar saja. Nanti juga terbiasa." Aku tersenyum tipis dalam gelap. Nanti juga terbiasa. Kalimat itu kelak akan sering kudengar sampai aku ingin tertawa tapi tidak bisa. Terbiasa bagaimana? Terbiasa diawasi atau terbiasa mengawasi diriku sendiri? Aku membalikkan badan menghadap dinding, mencoba tidur. Di luar, angin musim hujan berdesir, terdengar seperti suara seseorang menarik benang. Tiba-tiba aku teringat pepatah, rumah itu punya atap. Aku sadar, rumah ini punya atap, dan atapnya sangat keras. Keras sampai baru kusentuh saja sudah terasa sakit. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal untuk memasak air. Baru saja menyalakan kompor, aku mendengar suara Ibu Wati dari ruang tamu, bicara pada Mbak Rina, "Menantu kalau sudah tinggal di sini ya harus tahu aturan. Kalau tidak tahu aturan, ya gagal." Aku berdiri diam, tangan memegang korek api, tapi apinya padam. Bukan karena angin, tapi karena ada sesuatu di dalam hatiku yang bertambah dingin satu lapis lagi. Setelah kejadian hari itu,
Aku hidup di rumah mertua seperti berjalan di atas lantai yang licin. Melangkah terlalu kencang bisa terpeleset, melangkah terlalu pelan dibilang malas. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bukan karena rajin, tapi karena takut. Takut jika aku terlambat sedikit saja, akan dianggap tidak tahu diri. Di dinding ruang tamu, ada jam dinding besar milik Ibu Wati yang berdetak sangat keras, sampai bunyinya menjadi tekanan tersendiri. Pukul 06.30 air harus sudah mendidih, pukul 07.00 dapur harus sudah bersih, pukul 07.30 sarapan harus sudah siap. Aku sibuk di dapur, kepalaku selalu terasa seperti sedang mengerjakan ujian dengan pengawas yang berdiri persis di belakangku. Hari itu aku berniat memasak sesuatu yang sesuai dengan selera orang Jakarta. Aku dengar dari Bima, ibunya suka masakan yang ringan, tidak terlalu asam atau manis. Aku memasak ikan kembung bumbu kuning dan sayur bayam bening. Aku bahkan dengan teliti mengiris jahe tipis-tipis, membumbui ikan dengan baik, dan memasaknya dengan api kecil agar meresap. Aku pikir, aku sudah berusaha, pasti akan baik-baik saja. Tapi nyatanya, saat Ibu Wati mencicipi sepotong, beliau meletakkan sumpitnya, suaranya datar. Jahenya terlalu tebal. Kalau dimasak begini, baunya jadi terlalu kuat, rasanya tidak enak. Aku berdiri di samping meja makan, kedua tanganku masih berbau bawang. Mulutku terus berkata iya, Bu, baik Bu, lain kali akan saya perbaiki. Ibu Wati mengangguk pelan, seolah mencatat satu kesalahan lagi di bukunya. Beliau tidak marah. Yang menakutkan adalah beliau tidak perlu marah. Cukup dengan satu kalimat. Aku sudah merasa sepenuhnya salah. Mbak Rina lagi-lagi datang tepat waktu. Begitu masuk, ia langsung melihat sekeliling dapur, mulutnya tersenyum. Menantu dari Jawa Timur rajin sekali, ya? Tapi kalau rajin dengan cara begini, mungkin butuh waktu lama untuk terbiasa, ya? Ia mengatakan lama untuk terbiasa, tapi tatapan matanya seolah bertanya, apa kamu akan sanggup bertahan? Aku hanya tersenyum canggung. Aku tidak mau terlibat dalam percakapan menggantung seperti itu. Mbak Dewi juga mampir, membawa sekantong buah. Ia meletakkannya di meja, suaranya manis. Anissa pintar sekali. Ibu memang orangnya teliti, tapi beliau sayang sekali pada orang yang rajin, semangat. Ya, aku mendengar kata semangat dan hatiku terasa nyeri. Di sini, segalanya harus semangat. Semangat agar benar, semangat agar pantas, semangat sampai aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Puncaknya adalah soal piring. Setelah selesai mencuci, aku menumpuknya sesuai kebiasaanku. Piring besar di satu sisi, piring kecil di sisi lain, agar rapi. Ibu Wati masuk, tidak banyak bicara, hanya mengambil satu piring dan memindahkannya ke tempat lain. Lalu piring kedua, ketiga, seolah sedang menata barisan. Aku berdiri melihat, tidak berani membantah. Tapi aku tidak lagi merasa ini adalah sebuah ajaran, melainkan cara untuk mengingatkanku, di dapur ini, aku hanyalah seorang pelaksana. Terkadang aku menghibur diri. Sudahlah, ibu sudah tua, wajar jika sulit. Tapi dipikir-pikir lagi, aku tetap merasa sedih. Kenapa sesama perempuan justru mempersulit perempuan lain? Siang hari saat semua orang pergi, aku menyempatkan diri menelepon ke kampung, hanya panggilan singkat untuk mendengar suara ibu. Di Jember sekarang pasti cerah, pasti ada suara angin melewati kebun kopi. Pasti ibu sedang sibuk memasak. Begitu mendengar suara, "Halo, Nak?" Hidungku terasa panas. Aku berusaha tertawa. "Iya, Bu, ini Anissa. Ibu sehat?" Ibu hanya bertanya beberapa hal biasa. Makan teratur? Tidur nyenyak? Tapi aku mendengarnya seperti ada yang menggaruk tepat di bagian yang gatal. Aku berdiri di dekat wastafel, menyalakan keran air untuk menutupi suara isakanku. Aku bicara sambil menelan ludah, takut jika tangisku pecah. Tepat saat itu, Ibu Wati masuk dari halaman. Aku tidak mendengar langkah kakinya karena suara air. Baru saat aku berbalik, aku melihat beliau berdiri di ambang pintu dapur. Menatap lurus. Aku buru-buru mematikan telepon, jantungku berdebar kencang seperti murid yang ketahuan berbuat salah.
Ibu Wati tidak bertanya aku menelepon siapa. Beliau hanya berkata satu kalimat. Kangen rumah itu boleh, tapi jangan jadi lemah. Aku terpaku. Aku tidak mengerti kenapa kangen rumah itu berarti lemah. Aku ingin berkata, saya kangen ibu saya kangen kampung saya. Apa yang salah? Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Di sini, membantah satu kalimat saja bisa dianggap melawan mertua. Aku hanya menjawab pelan, iya, Bu. Ibu Wati berbalik pergi, meninggalkan aroma minyak angin yang samar. Aku menggigit bibir, tanganku gemetar saat memutar keran air. Aku tiba-tiba teringat pepatah, 1 kali mengalah, 9 kali damai. Tapi jika mengalah sampai tidak berani bernapas dengan benar, apakah itu masih bisa disebut damai? Sore itu Bima pulang lebih awal. Aku pikir ini kesempatan untuk bicara, jadi aku menuangkannya segelas air. Aku bercerita pelan, tadi aku telepon ke kampung, ibu melihat. Bima mengerutkan kening. Telepon ya telepon saja, kenapa memangnya? Aku menatapnya. Tapi ibu bilang aku lemah. Bima menghela napas, terlihat lelah. Ibu bicara begitu supaya kamu jadi kuat. Jangan dimasukkan ke hati. Di sini semua orang juga begitu. Semua orang juga begitu. Lagi-lagi sebuah kalimat penyepele. Aku menatap Bima dan tiba-tiba merasa dingin. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia terbiasa menganggap luka di hati istrinya sebagai hal yang sepele. Malam itu, setelah selesai membereskan dapur, aku masuk ke kamar dan membuka laci. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil yang kubawa dari kampung. Awalnya buku itu untuk mencatat pengeluaran. Aku memegang pulpen, ragu sejenak, lalu menulis satu baris. Hari ini ibu bilang jangan jadi lemah. Setelah menulis, aku merasa geli pada diriku sendiri. Apa yang sedang kulakukan? Mencatat perkataan orang untuk apa? Untuk suatu hari nanti kuungkit saat bertengkar? Tidak, aku hanya takut aku akan lupa. Lupa bagaimana rasanya harga diriku disentuh oleh kalimat-kalimat yang terdengar seperti nasihat. Lupa, lalu kembali menyalahkan diri sendiri, mungkin aku yang terlalu sensitif. Dari ruang tamu, suara TV terdengar bercampur dengan tawa Mbak Rina yang sedang bicara dengan ibunya. Aku tidak mendengar jelas, tapi ada satu kalimat yang masuk ke telingaku, tipis tapi tajam. Menantu kalau kangen rumah terus, nanti juga bikin masalah. Aku duduk diam di tepi ranjang, tanganku menggenggam pulpen erat. Saat itu aku sadar, di rumah ini bukan hanya dapurnya yang panas, hati orang-orangnya juga panas. Panas dengan penghakiman pada seseorang hanya karena ia merindukan kampung halamannya. Aku mematikan lampu. Dalam gelap, aku mendengar detak jam dinding di luar sana. Berirama. Seolah menghitung setiap hari di mana aku harus belajar untuk berdiri tegak, meskipun di dalam hati sudah mulai goyah. Bunga lahir pada akhir tahun 2019. Kulitnya putih kemerahan, matanya terbuka lebar seolah menatap dunia dengan kepercayaan penuh. Saat aku di rumah sakit, Ibu Wati tidak menangis, tidak juga memeluk seperti nenek-nenek di sinetron. Beliau hanya berdiri di samping tempat tidur, menatap cucunya, lalu berkata satu kalimat. Anak perempuan harus dirawat dengan benar. Terdengar biasa, tapi aku paham, di rumah ini, kasih sayang pun harus sesuai aturan. Bima menggendong Bunga dengan canggung, wajahnya gugup tapi tetap tersenyum. Ia berkata, akhirnya rumah kita ada suara bayi. Aku pernah percaya, suara bayi akan melunakkan segalanya. Tapi hidup tidak selembut adonan kue. Setelah melahirkan, aku menjalani masa nifas. Aturan di rumah tetap berjalan seperti biasa. Aku lelah, tapi lelahnya seorang ibu baru. Cukup dengan bisa tidur nyenyak 1 jam saja sudah terasa seperti hidup kembali. Tapi ada malam-malam di mana Bunga baru saja terlelap, aku pun ikut terlelap, tiba-tiba Ibu Wati mengetuk pintu. Tok. Bangun, hangatkan air. Anak kecil tidak boleh minum susu dingin. Aku langsung terbangun seperti ditarik. Jantungku berdebar tapi mulutku tetap menjawab iya, Bu. Sekitar pertengahan tahun 2020, Ibu Wati mulai sering pusing, tekanan darahnya naik turun. Awalnya beliau menyembunyikannya. Beliau tipe orang yang semakin lemah, semakin tidak ingin terlihat lemah. Suatu kali,
Saat aku sedang mengganti popok bunga, aku mendengar suara gedebuk di halaman. Aku berlari keluar dan melihat beliau berpegangan pada dinding, wajahnya pucat. Aku panik. Ibu kenapa? Beliau menepis. Cuma pusing sedikit. Tapi pusing sedikit itu berlanjut menjadi kunjungan rutin ke dokter, lalu rawat inap, dan akhirnya dokter mengatakan beliau harus diawasi kondisi jantungnya. Sejak saat itu, di rumah kami ada ritme baru. Ritme obat. Pagi, siang, malam, setiap waktu seperti alarm. Dan yang paling ingat jadwal obat itu adalah aku. Mbak Rina datang, melihat ibunya terbaring, dan berkata, "Ibu harus jaga kesehatan dong." Selesai bicara, ia menoleh padaku dengan santai. "Anissa, sudah masakan bubur untuk ibu?" Aku menjawab iya. Ia mengangguk-angguk lalu pergi. Kepergiannya yang tidak ribut itu meninggalkan jejak yang jelas di hatiku. Mbak Dewi juga datang, membawa keranjang buah. Ia duduk di samping ibu mertuanya, mengelus tangannya. "Dewi sayang sekali sama ibu." Lalu ia menoleh padaku, tersenyum lembut. "Anissa pasti capek sekali." "Semangat ya." Lagi-lagi kata semangat. Aku mendengarnya seperti mendengar suara kursi yang ditarik. Mereka menarik tanggung jawab dari sisi mereka ke sisiku dengan sebuah senyuman. Mas Bayu berbeda. Ia tidak jahat, tapi ia tidak peduli. Ia menanyakan kabar ibunya, lalu menoleh pada Bima. "Bim, kamu bagaimana rencananya?" Pertanyaan itu seharusnya ditujukan pada semua anak-anaknya, tapi terdengar seperti menyerahkan tugas. Bima hanya bergumam, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Aku melihatnya dan hatiku terasa berat. Saat itu, Bima mulai berubah. Bukan perubahan drastis, tapi sedikit demi sedikit setiap hari. Awalnya ia sering keluar dengan alasan mengantar dokumen atau mengecek gudang. Aku tidak melarang, hanya bertanya, "Mas pulangnya lama? Biar aku siapkan makan malam." Bima menjawab cepat, "Kamu makan duluan saja." Suatu kali Bunga demam. Aku menggendongnya dan menelepon Bima. "Mas, bisa pulang lebih awal? Bunga panas sekali." Bima terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Aku sedang sibuk, bawa dia ke rumah sakit dulu." Selesai bicara, ia menutup telepon. Aku menatap layar yang gelap, tanganku terasa dingin. Belum sempat marah, aku sudah harus menggendong Bunga dan berlari. Di rumah sakit, aku mencoba meneleponnya lagi, tapi sibuk. Sangat lama. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin ia benar-benar sibuk. Tapi di saat yang sama, aku mulai memperhatikan satu hal kecil. Bima sering meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Suatu kali aku masuk ke kamar, ia sedang mengetik sesuatu. Melihatku, ia buru-buru membalikkan ponselnya. Aku bertanya sambil bercanda, "Mas sembunyikan apa dariku?" Bima tidak tertawa. "Urus saja anakmu. Perempuan tahu apa soal bisnis." Kalimat itu seperti siraman air dingin. Aku adalah istrinya, tapi tiba-tiba posisiku diturunkan menjadi perempuan yang tidak punya hak bertanya. Aku menatapnya, ingin membantah, tapi lalu melihat Bunga yang tertidur di boks bayi. Aku menelannya. Ibu Wati yang terbaring di kamar sesekali terbatuk. Aku membawakan obatnya. Beliau menatapku lalu bertanya, "Bima di mana?" Aku menjawab, "Dia sedang sibuk kerja, Bu." Beliau tidak berkata apa-apa, hanya memalingkan wajah. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu beliau tidak percaya. Malam itu, saat aku selesai membereskan dapur, Bima pulang larut. Bau alkohol bercampur dengan aroma parfum aneh yang samar. Ia mandi, berganti pakaian, lalu merebahkan diri. Aku berdiri di ambang pintu dan bertanya pelan, "Mas minum banyak?" Bima memejamkan mata. "Ada acara dengan klien." Aku mendekat, hendak menyelimutinya. Tepat saat itu, layar ponselnya menyala. Hanya sedetik. Tapi aku sempat melihat nama Dewi muncul di notifikasi pesan, lalu padam. Mungkin karena ia mengaturnya begitu, mungkin aku salah lihat. Tapi jantungku tidak salah. Ia berdebar kencang. Aku berbalik, berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran agar bisa bernapas tanpa ada yang mendengar. Di tengah suara air, aku teringat pepatah lama, jika suami marah, istri diam.
Aku sudah banyak diam, hanya saja aku tidak tahu apakah di dalam panci ini masih ada nasi, atau hanya bau hangus yang belum berani kuakui. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mendengar detak jam di luar sana. Ada hal-hal di rumah ini yang masih berjalan tepat waktu, hanya hati manusia yang mulai tidak sinkron. Setelah malam itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku salah lihat. Aku tidak mau menjadi tipe istri yang curigaan. Tapi sulit. Karena kecurigaan itu bukan aku yang ciptakan, melainkan kepingan-kepingan fakta kecil yang terus berjatuhan. Aku mulai memperhatikan hal-hal sepele. Suatu sore, Bima pulang terburu-buru, berganti pakaian, lalu pergi lagi. Kemejanya tergeletak di kursi. Saat aku hendak memasukkannya ke keranjang cucian, selembar kertas terlipat jatuh dari sakunya. Itu adalah struk dari sebuah kafe yang belum pernah kudengar, lokasinya di seberang kota. Aku membacanya, berpikir mungkin ia bertemu klien. Tapi di struk itu tertulis 2 minuman. Salah satunya adalah minuman yang tidak pernah diminum Bima. Aku berdiri diam, lalu melipat struk itu dan menyimpannya di laci. Malamnya, aku bertanya dengan santai, "Mas sering ke kafe di seberang kota, ya?" Bima sedang mengeringkan rambut. "Oh, iya. Pernah diajak klien ke sana?" "Klien yang mana, Mas?" Bima mengangkat kepala, tatapannya tajam. "Kenapa kamu bertanya? Ini urusan bisnis." Aku diam. Hatiku terasa seperti ada yang jatuh. Bukan karena ia tidak menjawab, tapi karena ia menganggap pertanyaan istrinya sebagai gangguan. Beberapa hari kemudian, saat mencuci celana Bima, aku menemukan selembar tisu yang tergulung di sakunya. Ada noda merah muda yang sangat tipis di atasnya. Tanganku membeku. Itu bukan noda saus, tapi noda lipstik. Aku tidak menciumnya, tidak juga memeriksanya seperti di film. Aku hanya menatapnya lalu menghela napas. Aku membungkus tisu itu dan menyimpannya. Aku merasa aneh, seperti sedang mengumpulkan bukti-bukti dari kehancuran hidupku sendiri. Puncaknya adalah sebuah panggilan telepon. Sore itu Bunga rewel karena demam. Ibu Wati di kamar juga terus-menerus batuk. Aku bingung antara mengurus anak dan mertua. Aku menelepon Bima, tidak diangkat. Ku telepon lagi, sibuk. Aku mengirim pesan. Bunga demam. Ibu batuk terus. Mas bisa pulang cepat? 5 menit kemudian, Bima membalas singkat, aku sedang rapat. Aku menatap pesan itu dan tertawa tanpa suara. Rapat apa yang tidak bisa angkat telepon tapi bisa balas pesan? Tapi sudahlah. Mungkin memang benar sedang rapat. Aku mencoba cara lain. Aku menelepon dari nomor Mbak Dewi. Mbak Dewi mengangkat cepat. Aku berkata terburu-buru. "Mbak, bisa tolong hubungi Mas Bima? Bunga demam." Aku telepon tidak bisa. Mbak Dewi berkata akan mencobanya. 10 menit kemudian, ia mengirim pesan. Dia bilang benar sedang rapat. Kamu sabar ya. Aku membaca pesan itu dan duduk lemas di tepi ranjang. Aku sabar sampai orang-orang menganggap sabar itu adalah kewajibanku. Dan alasan bagi mereka untuk boleh tidak hadir. Malamnya Bima pulang. Ia masuk dan bertanya dengan nada sandiwara. "Bunga bagaimana?" Aku menjawab. "Sudah turun panasnya." Saat aku di dapur, Mbak Rina tiba-tiba datang. Ia melihatku dan tersenyum sinis. "Wah, menantu dari Jawa Timur hebat sekali ya. Suami kerja, di rumah urus anak, urus mertua, masih sempat curiga sama suami lagi?" Aku berbalik. "Mbak bicara apa?" Mbak Rina mengangkat bahu. "Hanya dengar-dengar saja. Perempuan itu kalau suaminya sibuk, pikirannya suka aneh-aneh. Kalau pikiran aneh-aneh, rumah jadi kacau." Ibu Wati yang sedang minum, meletakkan gelasnya dengan keras. Kukira beliau akan membelaku, tapi beliau hanya menatapku, suaranya dingin. "Di rumah ini, segala sesuatu ada batasnya. Jangan membuat keributan." Aku tercekat. Aku ingin berkata, "Aku tidak membuat keributan, Bu. Aku hanya bertanya, aku hanya khawatir." Tapi ternyata, di rumah ini, selama ada desas-desus, yang disalahkan adalah aku. Bima keluar. Mendengar beberapa kalimat, ia tidak bertanya benar atau salah.
Ia hanya menatapku dengan tatapan memperingatkan. Jangan dengar omongan orang lalu berprasangka. Aku berdiri di tengah dapur, dikelilingi oleh 3 orang. Tiba-tiba aku mengerti satu hal yang pahit, jika aku tidak punya bukti yang jelas, aku akan selamanya dianggap istri pencuriga, dan jika aku punya bukti, aku akan dianggap istri yang membuat keributan. Aku kembali mencuci piring. Airnya dingin, tapi tanganku lebih dingin lagi. Di kepalaku terngiang pepatah ibuku, bicara harus ada bukti. Aku tidak mau menuduh siapapun, tapi aku mulai merasa aku butuh bukti. Bukan untuk menang, tapi agar tidak ditenggelamkan oleh kalimat-kalimat penyepele. Aku bukan tipe wanita yang suka menggeledah, tapi hidup terkadang mendorong kita untuk menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Struk kafe, noda lipstik, aku sudah menyimpannya. Aku berkata pada diri sendiri, selama belum jelas, aku tidak akan bicara. Pagi itu, Bima pergi lebih awal. Ia mengenakan kemeja, menyemprotkan sedikit parfum, lalu melangkah keluar. Aku berdiri di ambang pintu dapur. Bunga sedang bermain di karpet, Ibu Wati di kamar terbatuk-batuk. Aku membereskan rumah, lalu hendak mencuci pakaian Bima. Aku mengangkat kemejanya, di kepalaku masih terbayang aroma parfum aneh semalam. Aku hanya ingin memeriksa sakunya. Kalau ada yang tertinggal. Aku memasukkan tanganku ke saku kemeja, menyentuh selembar kertas terlipat. Jantungku berdebar, tapi tepat saat aku baru menariknya keluar, Ibu Wati muncul di ambang pintu dapur. Tatapan matanya menyapu kertas di tanganku, lalu menatap lurus ke wajahku. Wajahku terasa panas seperti murid yang ketahuan mencontek. Aku gugup. Bu, saya cuma... Ibu Wati tidak bertanya aku sedang apa. Beliau hanya berkata dengan sangat pelan, setiap katanya jatuh dengan jelas. Jangan bodoh membakar dirimu sendiri. Aku terpaku. Kalimat itu bukan omelan, tapi seperti tamparan dingin yang menyadarkan. Aku memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Ibu tahu sesuatu? Ibu Wati menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Suaranya masih ketus. Tahu atau tidak, tidak penting. Yang penting, kamu harus menjaga jalan untuk anakmu. Aku tercekat. Anakku yang beliau maksud adalah Bunga. Sebelum aku sempat bereaksi, beliau melanjutkan dengan cepat. Akta kelahiran Bunga, kamu yang simpan. Fotokopi kartu keluarga juga, kartu BPJS-nya, simpan di tempat terpisah. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. Hal-hal itu memang biasa disimpan oleh seorang ibu, tapi cara beliau mengatakannya membuatku merasa seolah beliau sedang mempersiapkanku untuk menghadapi badai. Aku bertanya pelan, kenapa ibu tiba-tiba berpesan begitu? Ibu Wati tersenyum sinis, setengah mencela, setengah menyembunyikan maksud. Orang bilang, sedia payung sebelum hujan. Lakukan saja. Saat itu, aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Beliau berbalik pergi, meninggalkanku di tengah dapur. Hatiku campur aduk antara dingin dan bingung. Dingin karena kalimat jangan bodoh, bingung karena aku tidak tahu apakah beliau sedang menyelamatkanku atau mengujiku. Aku baru saja memasukkan kembali kertas itu ke saku kemeja, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Mbak Dewi sudah berdiri di sana, entah sejak kapan, membawa sekantong belanjaan. Loh, ibu sudah bangun? Dewi mampir mau lihat kondisi ibu. Ibu Wati hanya menjawab, Mbak Dewi melirikku sekilas, senyumnya masih lembut, tapi tatapan matanya seolah sudah mencatat sesuatu. Aku tahu perasaan itu, perasaan saat kau merasa ada yang mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Mbak Dewi berbisik padaku dengan nada iba. Anissa jangan khawatir. Ya, laki-laki kan kadang memang sibuk. Kamu fokus saja merawat Bunga dan ibu. Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Kenapa ia mengatakan itu tepat saat ini? Apa ia mendengar semuanya? Aku hanya tersenyum canggung. Tiba-tiba Bima pulang. Aku sedang menyuapi Bunga. Ia masuk, melihat sekeliling rumah. Lalu matanya berhenti di keranjang cucian. Kamu sudah cuci bajuku? Tanya Bima. Suaranya biasa, tapi matanya tajam. Iya, seperti biasa. Ia mendekat, memasukkan tangannya ke saku celananya sendiri, lalu menarik keluar struk kafe yang belum sempat kupindahkan.
Aku tidak tahu kenapa stroke itu bisa kembali ke sana. Mungkin aku terburu-buru menyembunyikannya dan lupa. Bima memegang stroke itu, bibirnya terkatup rapat. Kamu menggeledah barang-barangku. Aku langsung berdiri. Tidak, aku hanya. Stroke itu jatuh. Bima tertawa sinis. Jatuh tapi kamu simpan rapi begini? Ibu Wati keluar dari kamar tepat waktu. Beliau berdiri di ambang pintu, wajahnya tanpa ekspresi. Mbak Dewi masih di sana, pura-pura mengupas buah di ruang tamu, tapi telinganya pasti tidak melewatkan satu kata pun. Aku berusaha menjaga suaraku. Aku hanya ingin tahu kamu pergi kemana. Akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, aku khawatir. Bima melempar struk itu ke meja. Khawatir atau tidak ada kerjaan? Di rumah cuma urus anak saja belum cukup? Coba lihat posisimu. Kalimat itu seperti pisau yang membelah harga diriku. Telingaku berdengung. Aku ingin berkata, aku tidak menumpang, aku menanggung seluruh rumah ini. Tapi kata-kata itu tertahan, karena jika aku membantah, aku akan dianggap kurang ajar. Jika aku diam, aku akan dianggap menerima. Mbak Dewi, dari ruang tamu, menghela napas dengan nada iba. Sudahlah, Bima, bicara pelan-pelan saja. Nanti ibu dengar, malah sakit lagi. Terdengar seperti menenangkan, tapi sebenarnya itu cara untuk menyuruhku diam. Aku menoleh pada Ibu Wati. Aku berharap beliau akan mengatakan sesuatu yang adil. Ibu Wati menatap Bima. Suaranya tidak keras. Cukup, hanya dua kata. Tidak membelaku, tidak juga memihak Bima. Tapi aku mendengar satu hal. Beliau tidak suka putranya berbuat salah di depan matanya. Bima pergi dengan kesal, sambil bergumam. Bikin capek saja. Aku berdiri di sana, kedua tanganku dingin. Bunga menatapku dengan bingung, lalu mulai merengek karena merasakan ketegangan. Aku menunduk dan memeluknya, menahan air mata. Sore harinya, Ibu Wati tiba-tiba memegangi dadanya, wajahnya pucat. Aku sedang di dapur, mendengar beliau terengah-engah. Aku berlari keluar. Ibu-ibu kenapa? Beliau tidak bisa menjawab, hanya menggeleng. Aku panik, menelepon taksi, menggendong Bunga karena tidak ada yang menjaga. Mbak Dewi berdiri dan berkata cepat, "Ya ampun, biar aku telepon Mas Bayu," lalu ia diam lagi. Aku tidak sempat berpikir panjang. Aku hanya tahu harus segera membawa beliau ke rumah sakit. Di dalam taksi, Ibu Wati menggenggam tanganku sangat erat. Tangannya dingin, tapi genggamannya membuatku merinding, seolah beliau sedang mencoba mengatakan sesuatu tanpa suara. Tiba di rumah sakit, dokter langsung membawa beliau ke UGD. Aku duduk di koridor, memeluk Bunga. Aku tiba-tiba teringat pesan Ibu Wati pagi tadi, jaga jalan untuk anakmu, dan kalimatnya di depan mesin cuci, jangan bodoh membakar dirimu sendiri. Aku menatap tanganku yang masih berbau sabun cuci piring. Bau yang biasa saja, tapi saat ini terasa seperti bau kehidupan yang dipaksa untuk bersih sesuai keinginan orang lain, sementara di dalamnya sudah retak. Membawa ibu mertua ke rumah sakit saat itu, aku baru mengerti bagaimana rasanya kesepian di tengah masalah keluarga. Orang bilang rumah sakit adalah tempat yang menyadarkan. Benar, menyadarkan untuk melihat siapa yang peduli, siapa yang takut, dan siapa yang penuh perhitungan. Ibu Wati dirawat di ruang observasi jantung. Dokter bilang tekanan darahnya harus dikontrol ketat. Aku duduk di koridor memeluk Bunga. Aku menelepon Bima. Setelah beberapa kali dering, ia mengangkat. Suaranya terburu-buru. Aku sedang sibuk, kamu urus dulu saja. Aku menahan amarah. Ibu masuk rumah sakit, Mas. Bisa pulang? Ia terdiam sedetik, lalu menjawab. Nanti aku atur. Atur, terdengar seperti sedang mengatur jadwal barang, bukan ibu kandungnya. Aku ingin bertanya atur bagaimana, tapi kuurungkan. Aku tahu bertanya lebih lanjut hanya akan memancing pertengkaran. Kurang dari 1 jam kemudian, Mbak Rina muncul. Berpakaian rapi, ia langsung mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto untuk dikirim ke grup keluarga. Aku tertegun. Aku ingin bertanya, ibu sedang di dalam, apa yang Mbak pikirkan? Tapi aku diam. Mbak Rina masuk sebentar, bertanya pada dokter, lalu keluar dan berkata padaku, "Kamu jaga ibu di sini ya, Mbak ada janji."
Setelah itu, Mbak Dewi datang. Ia membawa keranjang buah. Ya Tuhan, kasihan ibu. Anissa pasti capek sekali. Kalau tidak ada kamu di sini, ibu pasti lebih parah. Terdengar seperti pujian, tapi juga seperti penegasan. Jadi kamu yang jaga di sini ya. Mbak Dewi masuk, mengelus tangan Ibu Wati, lalu keluar dan memberiku sebuah amplop. Anissa, ini sedikit uang untuk biaya obat. Jangan sungkan. Aku melihat amplop itu dan merasa nyeri. Uang yang ia berikan tidak banyak, tapi caranya memberikannya membuatku paham. Ia ingin punya bukti bahwa ia sudah berkontribusi. Mas Bayu datang lebih malam. Ia masuk ke koridor, melihatku menggendong bunga, dan bertanya, Bima di mana? Aku menjawab, dia sibuk. Mas Bayu menghela napas, menggelengkan kepala. Ia menengok ibunya sebentar, lalu berkata pelan, kamu sabar ya jaga ibu. Aku harus pulang jemput anak-anak. Malam tiba, koridor rumah sakit semakin sepi. Ibu Wati sudah lebih stabil. Aku duduk di kursi plastik, punggungku pegal, bunga tertidur di pangkuanku. Aku menghibur diri. Sudahlah, yang penting ibu baik-baik saja. Rumah tangga damai. Tapi saat aku baru saja berpikir begitu, aku mendengar suara Bima di ujung koridor. Aku sudah sampai. Aku senang sesaat, berdiri hendak memanggilnya. Tapi ia tidak langsung melihatku. Ia berdiri di sudut dekat jendela, menelepon. Suaranya pelan tapi di keheningan malam itu terdengar jelas. Iya, Dewi? Aku sedang di rumah sakit. Ibuku. Aku membeku. Dewi, lagi-lagi nama itu. Aku tidak mendengar jelas apa yang dikatakan di seberang sana, hanya mendengar Bima menjawab cepat. Tunggu sebentar. Beberapa hari lagi aku atur. Aku berdiri diam. Beberapa hari lagi atur. Sementara ibu kandungnya terbaring di rumah sakit, istrinya menggendong anak semalaman. Aku tiba-tiba merasakan sesuatu di dadaku. Bukan cemburu, tapi perasaan diremehkan. Bima menutup telepon, berbalik, dan baru melihatku. Ia sedikit terkejut, lalu tersenyum canggung. Kamu belum tidur? Aku menatap lurus. Bagaimana bisa tidur? Ibu masih di dalam. Aku tidak bertanya ia menelepon siapa. Aku tidak mau mengubah koridor rumah sakit menjadi arena perdebatan. Aku hanya bertanya satu hal yang sangat biasa. Mas sudah makan? Bima menatapku, seolah tidak menyangka aku akan bertanya itu. Ia menjawab, belum. Aku membelikannya semangkuk bubur panas. Ia baru makan beberapa suap, ponselnya menyala lagi. Ia buru-buru membalikannya. Gestur itu, di malam rumah sakit, seperti tamparan telak pada kepercayaanku. Malam itu Ibu Wati terbatuk. Aku berlari masuk untuk membantunya minum. Beliau membuka mata, menatapku, lalu menatap Bima yang berdiri di ujung tempat tidur. Beliau tidak memarahinya. Hanya berkata dengan suara lemah, tapi jelas. Kamu pulang saja. Tidur. Besok masih harus kerja. Kalimat itu terdengar seperti perhatian pada putranya, tapi aku mendengar makna lain. Beliau tidak ingin putranya di sini, karena di sini semua orang akan melihat betapa tidak pedulinya dia. Saat aku keluar, aku berpapasan dengan Mas Bayu di pintu. Ia menatap Bima sejenak, lalu menoleh padaku dan berbisik, kamu yang sabar ya. Hanya dua kata. Tapi di malam itu, dua kata itu membuat mataku panas. Aku kembali ke kursi di koridor, memeluk bunga. Aku berbisik pada diriku sendiri, mungkin aku tidak dihargai oleh keluarga suami, tapi aku harus menghargai diriku sendiri. Angin dingin masuk dari jendela, membuatku merinding. Aku teringat pesan Ibu Wati sebelumnya. Saat itu aku baru sadar, ada kalimat-kalimat ketus beliau yang ternyata bukan untuk menjatuhkanku, melainkan untuk membuatku berdiri, hanya saja dengan caranya sendiri. Malam itu, sekitar pukul 1 pagi, bel di samping tempat tidur Ibu Wati berbunyi nyaring. Aku terlonyak bangun. Seorang perawat berlari dan berteriak, keluarga pasien Wati di mana? Aku menerobos masuk. Ibu Wati pucat, bibirnya membiru, tangannya dingin. Dokter jaga datang, bertanya bertubi-tubi. Aku mencoba menjawab, tapi mulutku kering. Aku menelepon Bima, tidak diangkat.
Aku menelepon Mas Bayu. Ia mengangkat dengan suara mengantuk. Aku berkata cepat, "Mas, Ibu kritis. Bisa ke sini?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Biar aku hubungi Dewi." Aku segera ke sana. Aku tidak bisa menunggu. Dokter menyodorkan surat persetujuan tindakan, aku menandatanganinya. Tanganku gemetar sampai tanda tanganku tidak karuan. Bunga terbangun dan menangis. Aku menggendongnya sambil mencoba mendengarkan instruksi dokter. Seorang perawat menyuruhku ke apotek. Aku berlari bolak-balik, antara mengambil obat, membayar uang muka, dan kembali ke kamar. Setiap kali kembali, aku menatap Ibu Wati, memastikan beliau masih bernapas. Hampir pukul 2. Mas Bayu baru tiba. Ia melihat ibunya terbaring, wajahnya tegang. Ia bertanya, "Bima di mana?" Aku menggigit bibir. Aku telepon tidak bisa. 15 menit kemudian, Mbak Dewi baru datang, terengah-engah. "Ya ampun, kok baru dikabari?" Aku ingin tertawa. "Dikabari? Siapa yang kukabari?" Mbak Dewi masuk, memegang tangan Ibu Wati, lalu keluar dan berkata padaku dengan nada kasihan, "Anissa pasti capek sekali. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan, jangan sampai ibu kenapa-kenapa, nanti orang-orang malah menyalahkanmu karena tidak becus merawat." Aku mendengar kalimat itu dan hatiku seperti diremas. Di saat genting seperti ini, ia masih memikirkan kata orang. Menjelang pukul 3, kondisi Ibu Wati stabil. Dokter mengatakan harus terus diawasi. Aku bersandar di dinding, kakiku lemas. Mas Bayu keluar menelepon. Aku mendengar suaranya marah. "Kamu di mana?" "Ibu hampir saja lewat." Aku tahu ia sedang menelepon Bima. Mbak Dewi menarik Mas Bayu menjauh, berbisik sesuatu. Aku tidak mendengar jelas, hanya melihat Mas Bayu mengangkat tangan pasrah, lalu kembali menatapku dan berkata, "Bima sedang sibuk." Dua kata "sedang sibuk" itu jatuh, membuatku tertawa getir. Sibuk apa yang lebih penting dari ibu kandung yang sedang sekarat? Aku tidak bertanya lagi. Aku pergi ke kamar mandi rumah sakit untuk mencuci muka. Aku tidak mau terlihat lemah. Aku menatap cermin, mata panda, rambut berantakan, kerah bajuku terkena noda bubur bunga. Aku melihat diriku seperti orang yang baru saja diseret-seret oleh kehidupan. Dan saat itu, aku menangis, tanpa suara. Aku menggigit bibirku sampai terasa asin darah. Bukan karena aku takut sakit, tapi karena aku takut isakanku terdengar keluar. Saat aku kembali ke koridor, Ibu Wati sudah membuka mata. Beliau menatapku, tatapannya tidak lagi setajam biasanya. Lemah, tapi dalam, beliau memberi isyarat agar aku mendekat. Aku menunduk, beliau berbisik dengan napas yang lemah. "Jangan biarkan anak itu kelaparan." Aku tertegun. Kalimat itu mengulang maksud yang sama dengan pesannya sebelumnya, tapi kali ini terdengar seperti wasiat. Aku menggenggam tangannya. "Iya Bu," tenggorokanku tercekat. Beliau menatapku sejenak, lalu memejamkan mata. Aku tidak tahu apakah beliau tidur atau hanya tidak ingin bicara lagi. Tapi aku tahu satu hal. Beliau melihat apa yang sedang kualami, dan beliau sedang memikirkan jalan lain. Jalan yang saat ini belum kupahami. Di luar, langit masih gelap. Aku memeluk bunga. Aku teringat pepatah. Penderitaan terbesar seorang wanita adalah saat ia tidak tahu harus bersandar pada siapa. Tapi saat itu, aku sadar, jika tidak ada tempat bersandar, maka aku harus belajar menjadi tiang. Ibu Wati dirawat beberapa hari lagi. Bahaya sudah lewat, tapi tubuhnya kurus, bibirnya pucat. Ia masih berusaha bersikap tidak apa-apa, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Bima masih datang dan pergi seperti tamu. Suatu sore, Bunga tertidur di kursi. Aku sedang mengupas apel untuk ibu mertuaku. Tiba-tiba Ibu Wati berkata, "Anissa." Aku menjawab, "Iya, Bu." Beliau memberi isyarat agar aku mendekat. Kali ini, beliau tidak bicara dengan nada perintah. "Kamu sudah punya rekening pribadi?" Aku bingung. "Ada, Bu. Untuk belanja sehari-hari." Ibu Wati menggeleng. "Bukan. Maksud Ibu, rekening atas namamu, yang kamu pegang sendiri, tidak ada yang tahu."
Aku menatapnya, jantungku berdebar. Pertanyaan itu tidak biasa. Kenapa ibu bertanya begitu? Ibu Wati menatap keluar jendela. Suaranya masih ketus, tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti ada lapisan kasih sayang yang tersembunyi. Jangan banyak tanya. Buat saja rekening baru, atas namamu. Aku ingin bertanya ibu takut ada apa? Tapi aku tidak berani. Aku hanya menjawab iya bu. Beliau melanjutkan. Dokumen-dokumen bunga, kamu yang pegang semua. Aslinya simpan di satu tempat, fotokopinya di tempat lain. Kalau ada apa-apa, kamu tidak perlu lari-lari meminta pada siapapun. Aku mendengar kalimat kalau ada apa-apa dan punggungku merinding. Aku mencoba tertawa. Ibu ini, mikirnya jauh sekali. Ibu Wati menoleh, menatap lurus padaku, tatapannya setajam jarum. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya tidak. Kalau tidak berpikir jauh, matinya cepat. 4 kata itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku tidak tahu apakah beliau merujuk pada penyakitnya, masalah rumah tangga, atau suamiku. Tapi aku paham, beliau sudah melihat sesuatu. Beliau melanjutkan, suaranya sedikit merendah. Kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Jangan karena gengsi. Kamu menanggung semuanya. Mendengar kata gengsi, tenggorokanku tercekat. Aku teringat ucapan Bima, perempuan tahu apa. Teringat ucapan Mbak Rina, curiga. Teringat ucapan Mbak Dewi, nanti orang bilang. Tiba-tiba pintu terbuka. Bima masuk, memegang ponsel. Ia melihat aku dan ibunya, lalu tersenyum sinis. Ibu sedang mengajari Anissa apa lagi? Ibu Wati tidak menatapnya, hanya berkata, kamu diam saja. Bima terdiam, lalu tertawa canggung. Ia mendekat, bertanya pada ibunya, tapi matanya terus melirik layar ponselnya. Saat ponselnya bergetar, ia buru-buru mematikannya. Tapi secepat apapun, aku sempat melihat nama Dewi muncul di notifikasi dengan ikon hati kecil. Aku seperti tercekik. Ikon hati itu bukan saran otomatis. Itu dikirim oleh seseorang. Bima melihatku menatap ponselnya. Ia langsung membalikannya. Suaranya sedikit ketus. Kamu lihat apa? Aku tidak menjawab. Aku takut jika membuka mulut, isakanku akan pecah. Ibu Wati saat itu menoleh pada Bima. Suaranya serak tapi tegas. Ini rumah sakit. Jangan membuat keributan. Bima diam. Aku melihat matanya sedikit menyipit, khas orang yang terpojok tapi tidak berani melawan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku bukan hanya sulit, tapi ia sedang menjagaku. Bima hanya tinggal kurang dari 10 menit, lalu pergi. Begitu ia keluar, Ibu Wati menatapku dan berbisik, kamu lihat kan? Aku terkejut. Aku menatapnya. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tapi kalimat kamu lihat, kan? Sudah cukup untuk membuatku paham. Beliau tahu, dan sudah tahu sejak lama. Aku menunduk. Tanganku mencengkeram pisau kupas apel sampai memutih. Aku tidak mau mengakuinya. Mengakuinya berarti aku harus menghadapinya, dan menghadapinya berarti akan ada kehancuran. Ibu Wati menatapku seperti orang dewasa melihat anak kecil yang berpura-pura tegar. Beliau berkata pelan, tidak ada yang bisa hidup untukmu, tapi kamu harus hidup untuk anakmu. Aku mengangguk, air mata menggenang tapi kutahan. Keesokan harinya, aku izin keluar sebentar. Aku menitipkan bunga pada seorang perawat yang kukenal, lalu berlari ke ATM di dekat rumah sakit. Aku membuka rekening baru atas namaku. Aku mendaftarkan nomor teleponku, emailku. Aku menuliskan kata sandinya di secarik kertas kecil dan menyelipkannya di kantong dalam tas bunga, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Selesai. Aku berdiri di trotoar. Melihat arus kendaraan yang ramai, hatiku hampa. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa seperti baru saja menaiki sebuah sekoci, sementara kapal besar bernama keluarga sudah mulai bocor. Dan yang paling menyakitkan adalah, orang yang melubangi kapal itu mungkin adalah orang yang paling kupercaya. Sore harinya, saat aku kembali ke kamar, Ibu Wati menatapku sekilas, tidak bertanya, hanya mengangguk. Sebuah anggukan yang sangat pelan, tapi aku mengerti. Aku duduk di samping tempat tidur, melihat bunga tertidur pulas.
Di hatiku ada perasaan aneh, campur aduk antara takut dan sadar. Aku tahu, mulai hari ini, aku bukan lagi menantu yang hanya bisa menjawab iya dan tersenyum canggung. Aku akan tetap menjawab iya, akan tetap tersenyum, tapi di dalam hatiku, aku akan menyimpan sesuatu yang lain, jalan keluar. Dan terkadang, orang tidak perlu lari jauh. Cukup dengan memiliki jalan keluar di dalam hati, itu sudah cukup untuk tidak terpojok sampai mati. Ibu Wati pulang dari rumah sakit tepat di hari-hari menjelang Lebaran. Tubuhnya terlihat sangat lemah, berjalan beberapa langkah saja sudah terengah-engah. Tangannya selalu dingin, tapi mulutnya tidak pernah mau terlihat lemah. Sampai di depan pintu, ia melihat sekeliling dapur, lalu berkata seperti kebiasaan. Menjelang Lebaran jangan sampai berantakan. Rumah yang rapi itu membawa berkah. Aku menjawab iya. Bu. Kali ini aku menjawabnya bukan karena takut, tapi karena aku mengerti. Beliau sedang berpegang pada aturan seperti berpegang pada sebuah tiang. Menjelang Lebaran di Jakarta, pasar ramai sekali. Aku menggendong Bunga pergi berbelanja. Anak itu menunjuk ini itu, matanya berbinar. Melihatnya, hatiku melunak. Aku berjanji pada diri sendiri, meskipun rumah terasa dingin, aku harus menjaga agar anakku tetap merasakan Lebaran yang normal. Tapi normal bagiku sepertinya adalah kemewahan. Bima akhir-akhir ini sibuk dengan cara yang aneh. Sibuk yang tidak terlihat lelah, tapi penuh misteri. Kadang bilang menagih utang, kadang bilang mengecek barang di gudang, kadang bilang buka puasa bersama klien. Ia pulang larut, wajahnya lelah, tapi mulutnya selalu berkata, banyak kerjaan. Aku tidak bertanya lebih dalam. Aku sudah belajar, bertanya tanpa bukti hanya akan membuat diriku disudutkan. Ibu Wati masih berusaha menjaga tradisi. Lebaran harus membersihkan rumah, menyiapkan sesajen, dan memasak hidangan lengkap. Aku mengikutinya. Tapi ada beberapa aturan beliau yang membuatku merasa seperti sedang ujian, bukan suasana kumpul keluarga. Aku sibuk memasak, mengingatkan Bunga untuk cuci tangan, dan menyiapkan obat untuk ibu mertua. Tepat di hari takbiran, Mbak Rina datang. Begitu masuk, suaranya sudah nyaring. Aduh, Bu, ibu kurus sekali. Lalu ia menoleh padaku. Anissa kelihatannya juga kucel ya? Aku tersenyum tipis. Iya, Mbak. Sibuk urus ibu dan Bunga. Jadi sedikit. Mbak Rina memotong. Sedikit apa? Bilang saja tidak terawat. Perempuan kalau tidak terawat, suaminya bosan. Kalau suami sudah bosan, ya tahu sendiri akibatnya, kalimat itu seperti palu. Aku baru saja hendak menjawab, Mbak Dewi datang, membawa bingkisan, mulutnya tersenyum manis. Sudahlah, Mbak Rina, jangan begitu. Anissa kan capek merawat ibu dan Bunga, siapapun pasti akan tidak terawat. Terdengar seperti membela, tapi kata tidak terawat itu ia tekan sekali lagi seperti memaku. Ibu Wati duduk di kursi, matanya terpejam, mendengarkan semuanya. Beliau tidak menegur mereka, hanya berkata, perempuan di rumah ini harus bisa mengurus diri. Mengurus rumah, suami, anak. Jangan sampai jadi omongan orang. Omongan orang. 3 kata itu lagi. Aku menatapnya. Hatiku terasa berat. Malam itu, kami makan malam bersama, sekalian mengundang Mas Bayu agar ramai. Mbak Rina bicara paling keras, menceritakan gosip teman-temannya. Mbak Dewi duduk di samping suaminya, melayaninya dengan sangat baik. Sedangkan aku duduk di samping Bunga, berusaha memastikan ia makan dengan benar. Di tengah makan, Mbak Rina bertanya pada Bima dengan santai. Bim, akhir-akhir ini banyak acara buka bersama, ya? Kulihat setiap malam pergi terus. Bisnisnya lancar, ya? Bima tersenyum. Biasa saja Mbak. Mbak Rina melirikku. Biasa saja kok istrinya di rumah cemberut terus, mungkin takut suaminya ketemu yang lebih cantik di luar. Aku belum sempat bereaksi, Mbak Dewi sudah tertawa kecil. Sudahlah Mbak, nanti Anissa jadi kepikiran. Ibu Wati meletakkan sumpitnya dan menatapku. Kalau makan ya makan. Jangan pasang muka murung. Harga diriku diinjak-injak di meja makan. Wajahku terasa panas, tapi aku masih berusaha menjawab dengan sopan. Maaf, Bu,
Saya hanya sedikit lelah. Bima saat itu tiba-tiba melontarkan kalimat yang terdengar seperti bercanda, tapi membuatku merinding. Kalau lelah ya tidur lebih awal. Di rumah cuma urus anak saja, apanya yang bikin lelah? Seluruh meja tertawa. Tawa mereka jatuh seperti butiran es. Aku duduk diam, telingaku berdengung. Cuma urus anak. Kalimat itu, jika diucapkan pada orang yang belum pernah mengalaminya, mungkin terdengar ringan. Tapi bagi orang yang pernah menggendong anak demam ke rumah sakit, begadang merawat mertua yang sakit, berputar seperti gasing di dapur, kalimat itu adalah penghinaan. Aku menatap Bima, ia menghindari tatapanku, ikut tertawa bersama yang lain. Aku tidak menangis. Tidak juga membantah. Aku hanya menunduk dan mengambilkan sepotong telur untuk Bunga. Makan lagi. Nak. Suaraku terdengar begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Tapi di dalam hatiku, aku sedang melakukan hal lain. Aku sedang mencatat. Mencatat siapa yang tertawa, siapa yang menimpali, siapa yang diam, siapa yang menatapku dengan iba, dan siapa yang menatapku dengan puas. Buku catatan di kepalaku terbuka, membalik halaman demi halaman. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan piring. Mbak Dewi hendak membantu, lalu menarik tangannya kembali. Biar Mbak yang cuci. Lalu, oh, tidak jadi. Mbak harus pulang jemput anak-anak. Mbak Rina duduk sambil bermain ponsel, sesekali berdecak. Menantu kok tidak bisa membuat suasana jadi ceria. Lebaran jadi membosankan. Aku membawa piring-piring ke dapur. Air sabun berbusa putih. Aku melihat busa itu dan teringat pepatah lama. Aku mengartikannya dengan caraku sendiri. Bukan malu karena miskin, tapi malu karena bahkan saat aku yang memasak hidangan, mereka masih menganggapku sebagai latar belakang yang tidak pantas dihormati. Malam itu, aku naik ke kamar ibu mertua untuk memberikan obat. Setelah minum, Ibu Wati menatapku dan berkata dengan sangat pelan, berbeda sekali dengan suaranya di meja makan. Tanggal 2 Syawal, datang ke kamar ibu. Aku tertegun. Iya Bu, ada apa, ya? Beliau tidak menjelaskan. Hanya memejamkan mata dan menghela napas panjang. Datang saja. Aku menjawab iya, Bu. Lalu menutup pintu dan kembali ke kamarku, memeluk Bunga yang sudah tertidur. Dalam gelap, aku mendengar detak jam di luar sana. Setiap detaknya seperti ketukan yang mengingatkanku bahwa sebuah batas waktu sedang mendekat. Pagi tanggal 2 Syawal, Jakarta terasa dingin menggigit. Aku bangun pagi-pagi sekali, membuatkan air jahe untuk ibu mertua, lalu menyapu halaman. Bunga masih tidur, pipinya memerah karena meringkuk di dalam selimut. Aku menatapnya dan berkata pada diri sendiri, sabar, beberapa hari lagi Lebaran selesai, semuanya akan membaik. Tapi hidup terkadang ironis, semakin dekat hari raya, semakin mudah pecah. Ibu Wati memanggilku tepat seperti yang dijanjikan. Anissa, kesini. Suaranya serak tapi tegas. Aku mengelap tangan, merapikan baju, dan menaiki tangga. Setiap anak tangga kayu berderit, bunyinya seperti detak jantungku. Kamar Ibu Wati berbau minyak angin. Di atas meja di samping tempat tidur, ada kotak obat, botol air hangat, dan beberapa lembar kertas. Beliau duduk bersandar di bantal, tubuhnya kurus tapi matanya masih tajam. Dan di ujung tempat tidur, ada sebuah tas ransel tua. Jenis ransel dari kain parasut, talinya sudah usang, resletingnya berkarat. Aku terdiam. Bu, tas itu. Ibu Wati tidak berbelit-belit. Beliau menunjuk tas itu, suaranya lugas. Pulang sana. Bawa tas itu. Aku mengira salah dengar, telingaku berdengung. Aku berdiri seperti melayang. Maaf, Bu. Ibu bilang apa? Aku bertanya lagi, suaraku bergetar. Ibu Wati menatap lurus, tidak menghindar. Pulang. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Mendengar kalimat jangan pernah kembali lagi, hatiku seperti diremas. Ini bukan sekadar pulang kampung beberapa hari. Ini adalah pengusiran. Tenggorokanku tercekat, mataku panas. Saya salah apa, Bu? Aku mencoba bertanya. Aku tidak mau menangis, tapi air mata terus mengalir.
Ibu Wati memalingkan wajah sejenak, seolah tidak mau melihat air mataku, tapi suaranya tetap dingin. Pergi sekarang. Jangan ditunda-tunda. Jangan membuat rumah ini semakin kacau menjelang Lebaran. Aku terpaku. Aku sudah merawatnya saat sakit, menggendong anak ke rumah sakit, begadang menyiapkan obat, menelan semua sindiran. Dan pada akhirnya, yang kudapat adalah kalimat, "Jangan pernah kembali lagi." Di kepalaku segalanya menjadi kacau. Aku ingin bertanya, ibu mengusirku karena aku mencurigai suami, atau karena aku tidak sesuai dengan aturan rumah ini? Tapi aku tidak sempat bertanya lebih lanjut. Ibu Wati sudah memejamkan mata, seolah sidang telah berakhir. Aku berdiri diam sejenak, lalu menunduk. Baik, Bu. Hanya satu kata itu, tapi rasanya seperti menelan sebongkah kehinaan. Aku turun ke bawah, kakiku lemas. Di ruang tamu, TV menyala menayangkan acara Lebaran. Musiknya riang, tapi terdengar seperti ejekan. Mbak Rina duduk di sana, asyik dengan ponselnya. Ia mengangkat kepala, melihatku, lalu melihat tas ransel di tanganku, sudut bibirnya sedikit terangkat. "Lo, mau kemana?" Aku tidak menjawab. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, mengambil beberapa setel pakaian untuk bunga. Aku tidak berani membawa banyak, karena aku tidak tahu akan pergi kemana. Berapa lama? Aku hanya tahu harus segera pergi. Bunga terbangun, mengucek matanya, melihatku panik dan bertanya dengan bingung. "Ibu, kita mau kemana?" Aku menunduk dan memeluknya, mencoba bicara dengan nada senormal mungkin. "Kita pulang ke rumah nenek sebentar, ya." Anak itu bertanya, "Kenapa sekarang? Kan sebentar lagi Lebaran." Aku terdiam. Aku tidak bisa mengatakan, "Nenek dari ayah mengusir kita." Aku hanya mencium keningnya. "Anak baik, nanti juga mengerti." Aku menelepon Bima. Tidak diangkat. Ku telepon lagi. Tetap tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Ibu menyuruhku pulang kampung. "Kamu di mana?" Setelah mengirimnya, tanganku gemetar. Aku tidak tahu apakah pesanku bijaksana. Tapi saat itu aku hanya butuh seseorang bertanya, "Ada apa?" Cukup itu saja. Tapi tidak. Ponselku sunyi. Mbak Dewi saat itu juga ada di sana, mungkin datang lebih awal untuk membantu persiapan Lebaran. Ia melihatku membawa tas ransel dan menggendong bunga. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, akhirnya ia berkata dengan nada menasihati, "Anissa, ya sudahlah. Pulang ke kampung beberapa hari juga baik. Ibu kan sedang sakit, jadi gampang emosi." Aku menatapnya. Aku paham baik yang ia maksud itu baik untuk siapa. Baik untuk rumah ini, agar suasana tidak tegang, dan jika ada apa-apa, orang akan mengatakan aku yang pergi sendiri. Aku melangkah keluar pintu, angin dingin menerpa wajahku. Gang sempit itu masih sama, tapi hari ini terasa lebih panjang karena aku berjalan dengan perasaan diusir. Aku menunggu taksi. Sopir bilang menjelang Lebaran sulit mencari mobil. Aku menatap arus kendaraan, hatiku hampa. Saat taksi datang, aku menggendong bunga masuk. Aku menoleh ke belakang sekali lagi. Ibu Wati berdiri di jendela lantai 2, hanya terlihat siluetnya. Entah beliau menatapku atau menatap kehampaan. Mbak Rina di ruang tamu tidak mengantar. Mbak Dewi berdiri di dekat pintu, memeluk bingkisan, menatapku seperti menonton adegan film. Pintu taksi tertutup. Klik. Suara itu seperti memutus sepotong kehidupanku. Di dalam mobil, Bunga berbisik, "Ibu. Nenek marah sama ibu, ya?" Aku menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta ramai. Orang-orang membawa ketupat, kue kering, parsel, semua orang sibuk menyambut Lebaran. Sementara aku sedang pergi dari rumah suamiku seperti orang yang disingkirkan dari meja makan. Aku tidak langsung menjawabnya, hanya memeluknya lebih erat. Di dalam hatiku ada satu kalimat yang terus bergema, pahit tapi menyadarkan. Pohon yang lurus tidak takut angin kencang, tapi pohon yang lurus jika berdiri sendirian di tengah badai, juga akan patah. Aku membuka ponsel sekali lagi. Masih tidak ada panggilan dari Bima, tidak ada pesan. Hanya keheningan.
Keheningan yang terasa seperti persetujuan atas apa yang baru saja dilakukan ibunya. Aku memalingkan wajah, menyeka air mata cepat-cepat, agar Bunga tidak melihat. Mobil melewati jembatan, angin dari sungai terasa dingin. Aku merasa seperti sehelai daun yang terlepas dari rantingnya, tidak tahu akan jatuh di mana. Aku hanya tahu, sejak saat itu, rumah mertua bukan lagi tempat berteduh. Itu adalah tempat di mana pintunya baru saja ditutup di hadapanku, tepat menjelang Lebaran. Taksi menurunkanku di Bandara Soekarno-Hatta, di tengah lautan manusia yang menarik koper dan memeluk kardus-kardus oleh-oleh. Aku menggendong Bunga, satu tangan memeluk tas ransel lusuh itu erat-erat. Anak itu masih mengantuk, bersandar di bahuku. Pengumuman penerbangan bergema, suara roda koper bergesekan dengan lantai, suara orang-orang memanggil. Aku berdiri di tengah lobi, dan merasa seperti sebutir debu yang tersapu arus. Saat itu aku baru sadar. Menjelang Lebaran bukan hanya sibuk, tapi juga perasaan saat seluruh dunia sedang berlari, sementara aku berlari dengan rasa malu yang tak terkatakan. Aku ke loket tiket, menanyakan penerbangan ke Surabaya. Petugasnya menatap layar dan berkata dengan nada prihatin, "Bu, sekarang sisa penerbangan malam, harganya tinggi. Tinggi." Aku menatap angka di layar, tanganku terasa dingin. Harganya beberapa kali lipat dari hari biasa. Aku terpaku. Di kepalaku muncul pikiran yang sangat realistis. Pulang kampung pun harus membayar harga. Aku menelan ludah, mengangguk. Uang bisa dicari, tapi aku tidak berani mempertaruhkan kenyamanan anakku yang baru berusia 6 tahun di dalam bus antar provinsi selama lebih dari sehari semalam. Saat tiket tercetak, aku memegangnya dengan tangan gemetar. Kami mencari tempat duduk di ruang tunggu. Aku meletakkan tas ransel di bawah, memangku Bunga. Anak itu menarik-narik bajuku. "Ibu, kita benar-benar pulang ke rumah nenek?" Aku menatap matanya, mencoba tersenyum. "Iya, sayang. Kamu kangen nenek, kan?" Bunga mengangguk, lalu bertanya lagi dengan suara lirih, "Kenapa ayah tidak ikut?" Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk tepat di luka. Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Ayah sibuk kerja. Kita pulang duluan." Anak itu tidak bertanya lagi, tapi ia menatapku lama seolah mencoba memahami sesuatu yang rumit. Aku memalingkan wajah, pura-pura merapikan kerudungnya agar ia tidak melihat mataku yang berkaca-kaca. Di ruang tunggu, orang-orang tertawa, pamer oleh-oleh. Aku mendengarnya dan hatiku terasa kosong. Aku membuka ponsel. Masih tidak ada pesan dari Bima. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada dinginnya AC bandara. Aku mematikan layar, memasukkannya ke dalam tas, memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Saat boarding, antrian panjang. Aku menggendong Bunga sambil menjaga tas. Takut jatuh atau hilang. Bunga mulai lelah dan rewel. "Ibu, aku mengantuk. Tidur saja." "Sayang." Aku membujuknya, sambil berpikir, andai orang dewasa bisa tidur semudah anak-anak, memejamkan mata dan melupakan segalanya. Di dalam pesawat, anak itu tertidur pulas di pangkuanku. Aku menatap wajahnya, hatiku sedikit melunak. Meskipun aku pergi dalam keadaan diusir, setidaknya anakku masih merasa aman. Aku harus menjaga keamanan itu. Pesawat mendarat di Bandara Juanda, hawa panas menyambutku. Aku menggendong Bunga mengikuti arus penumpang keluar. Surabaya di akhir tahun ramai, tapi ramainya berbeda dengan Jakarta. Lebih riuh, lebih cepat, dan mataharinya terasa lebih dekat. Aku naik taksi ke Terminal Purabaya, jalanan macet. Bunga terbangun, mengucek mata melihat pemandangan kota yang asing. Aku membeli tiket bus ke Jember. Terminal penuh sesak. Suara penjual minuman, calo, panggilan bus, dan tangisan anak-anak berbaur menjadi satu. Aku memeluk Bunga. Mencari tempat duduk, menjaga tas ranselku seperti menjaga satu-satunya hartaku. Bus berjalan, malam mulai turun. Jalanan menuju Jember macet total. Lampu-lampu kendaraan membentuk barisan panjang seperti ular bercahaya. Bunga tidur bangun, sesekali bertanya, "Ibu, masih jauh?" Aku hanya mengelus rambutnya dan berkata, "Sebentar lagi." Setiap kali ia bertanya,
Hatiku nyeri. Sebentar lagi sampai di rumah nenek, tapi sebentar lagi seperti apa yang menantiku? Aku tidak berani memikirkannya. Menjelang subuh, bus tiba di kampungku. Ibuku berlari ke depan gerbang, begitu melihatku menggendong bunga, beliau terpaku. Ayahku menyusul di belakang, wajahnya serius tapi matanya merah. Aku menjejakkan kaki di tanah, aroma kampung menyeruak. Bau tanah basah, bau daun kopi, bau asap dapur pagi. Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Ibu memelukku, suaranya bergetar. Ya Tuhan, nak, kenapa pulang begini? Ada apa? Aku membuka mulut, tapi kata-kata belum keluar. Air mataku sudah pecah. Aku hanya menggeleng dan memeluk ibu lebih erat. Ayahku tidak bertanya macam-macam. Ia melihat tas ransel lusuh di bahuku, lalu wajahku yang pucat. Ia berkata pelan, "Masuk dulu. Nanti baru cerita." Aku masuk, merebahkan bunga di tempat tidur. Anak itu langsung tertidur lagi. Ibu menarik selimut untuknya, lalu menoleh padaku, matanya menunggu. Aku duduk di tepi ranjang, kedua tanganku saling bertaut agar tidak gemetar. Aku tidak bercerita panjang, hanya mengulang kalimat ibu mertuaku. Pulang sana. Jangan pernah kembali lagi. Setelah mengatakannya, rumah terasa hening. Ibu menangis. Ayah berdiri diam, rahangnya mengeras. Beberapa saat kemudian, ia baru menghela napas. Di luar, langit mulai terang. Ayam berkokok, sinar matahari pagi yang lembut menyinari kebun. Pagi yang normal di kampung. Tapi bagiku, ini seperti hari pertama aku diizinkan bernapas lega, tanpa takut ada yang mengingatkan tentang aturan. Aku menatap bunga yang tertidur, lalu tas ransel di sudut kamar. Tas itu jelek dan tua, tapi itulah satu-satunya yang menemaniku sepanjang perjalanan semalam. Aku tidak tahu apa isinya selain beberapa setel pakaian anakku. Aku hanya tahu, sejak melangkah melewati gerbang rumah ini, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa menjawab iya demi kedamaian. Aku adalah ibu bunga, dan aku harus mulai belajar berdiri tegak, meskipun belum tahu badai di depan akan sekeras apa. Aku tidur sejenak, lalu terbangun karena suara bunga memanggil, "Nenek." Ibuku yang sedang di dapur, mendengar panggilan cucunya langsung berlari masuk dan menggendongnya. Anak itu tertawa melihat neneknya. Tawa yang membuat hatiku sedikit hangat, tapi hanya sebentar, karena aku tahu masalah ini belum selesai. Ayahku tidak langsung bertanya. Beliau menuangkan segelas air hangat, meletakkannya di depanku, lalu duduk. Matanya tenang, tapi aku melihat ada bara api yang ditahan. "Sudah makan?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Ibu membawakan semangkuk bubur panas, suaranya campur aduk antara iba dan marah. Ya Tuhan, menantu orang diperlakukan begini. Kasihan anakku. Saat itu, ponselku bergetar. Nama Bima muncul. Berdering terus-menerus. Aku menatapnya, lalu membalikkannya. Ayahku bertanya. Dia telepon? Aku mengangguk. Ayah tidak menyuruhku mengangkat, hanya berkata, biarkan saja. Kurang dari 1 menit, nomor lain menelepon. Mbak Rina. Lalu pesan masuk bertubi-tubi, isinya makian, tuduhan mempermalukan keluarga. Bahkan ada kalimat yang setengah mengancam. Jangan kira pulang ke kampung kamu bisa menang. Aku membacanya dan merasa dingin. Ibuku melihat nama penelepon, merebut ponselku. Biar ibu yang bicara. Aku menahan tangannya. Aku tidak mau percakapan pertama antara keluargaku dan keluarga suami adalah pertengkaran. Ayahku menatapku. Suaranya datar tapi tegas. Jangan dijawab dulu. Sekarang, ceritakan pada ayah dari awal sampai akhir. Ingat apa? Katakan itu. Jam berapa? Hari apa? Siapa bilang apa? Harus rinci, baru tidak akan bisa diputarbalikkan. Aku duduk tegak. Aku tahu ayah sedang melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Mengubah rasa malu menjadi sebuah laporan. Ayah tidak butuh aku menangis. Ayah butuh aku jelas. Aku bercerita, bukan dengan keluh kesah, tapi dengan fakta. Ibu Wati sakit sejak 2020, bagaimana aku merawatnya? Siapa yang datang dan siapa yang tidak saat beliau kritis? Lalu tentang Bima yang mulai berubah, ponsel yang selalu dibalik,
dan kalimat perempuan tahu apa. Aku juga menceritakan makan malam menjelang Lebaran saat aku dijadikan bahan lelucon dan pagi tanggal 2 Syawal saat Ibu Wati memanggilku ke kamar dan menyuruhku pergi. Ayah mendengarkan tanpa memotong. Hanya saat sampai pada bagian Bima tidak menelepon sama sekali saat aku membawa bunga pergi, barulah beliau mengetukkan jarinya ke meja. Satu ketukan yang cukup untuk memberitahuku betapa marahnya beliau. Ibu duduk di sampingku, menyeka air mata. Anakku salah apa? Dia merawat mertuanya lebih baik dari anak kandungnya sendiri. Lalu ia menoleh padaku. Kamu tidak berbuat salah, kan, nak? Aku menggeleng. Aku hanya terlalu lelah, Bu. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus tersenyum agar pantas di mata mereka. Ayahku menghela napas. Di dunia ini, bicara harus ada bukti. Kamu tidak perlu berdebat, tapi kamu harus punya pegangan. Aku paham, ayah sedang mengingatkanku tentang dokumen, tentang semua yang perlu kusimpan. Tiba-tiba aku teringat pesan Ibu Wati di rumah sakit. Simpan dokumen bunga, buka rekening pribadi. Anehnya, saat itu aku tidak lagi merasa benci pada Ibu Wati. Aku hanya merasa dingin. Dingin karena ternyata di rumah itu, orang yang paling jauh memandang ke depan adalah beliau. Sementara orang yang seharusnya melindungiku, Bima, justru menghilang. Ponsel bergetar lagi. Kali ini Bima menelepon sambil mengirim pesan. Angkat teleponnya, jangan berlebihan. Pulanglah demi Lebaran, demi anak kita. Aku membaca kata demi anak kita dan tertawa hambar. Demi anak, tapi membiarkan anaknya menyaksikan ibunya diusir di tengah angin dingin? Aku tetap tidak mengangkat. Ayahku berkata akan mengangkatnya, tapi beliau juga tidak menelepon balik. Beliau hanya berkata, kalau dia benar-benar peduli, dia akan datang ke sini dan bicara baik-baik. Kalau dia hanya ingin menarikmu pulang agar masalahnya selesai, untuk apa didengarkan? Sore itu beberapa kerabat dari pihak ibu datang setelah mendengar kabar kepulanganku yang mendadak. Ada yang benar-benar peduli, ada yang hanya penasaran. Seorang bibi berkata, jadi menantu orang Jakarta memang sulit. Sabar saja, nak. Yang lain menghela napas. Sudah punya anak, mana bisa cerai? Aku mendengarnya dan hatiku terasa tidak nyaman. Aku tidak menyalahkan mereka, mereka bicara berdasarkan pengalaman lama. Tapi aku juga sadar, jika aku memilih untuk sabar demi kedamaian, hidupku akan terus berputar dalam lingkaran yang sama. Larut malam, Bunga sudah tidur. Ibu membereskan dapur lalu berbaring di samping cucunya. Aku duduk di teras bersama ayah. Angin sungai berdesir. Aku melihat tas ransel lusuh di sudut, tiba-tiba merasa muak. Benda itu seperti kap kehinaan yang kubawa pulang. Aku berdiri, hendak membawanya ke belakang untuk dibuang. Ayahku menahanku. Jangan dibuang. Aku menoleh. Tasnya sudah sobek, ayah. Melihatnya saja aku sakit hati. Ayah menatap lurus pada tas itu, lalu padaku, suaranya pelan dan aneh. Tidak mungkin ibu mertuamu tanpa alasan memberimu tas itu. Malam ini, saat semua sudah tenang, coba kamu buka. Buka baik-baik. Jantungku berdebar. Aku ingin bertanya buka untuk apa, tapi ayah tidak menjelaskan lebih lanjut. Beliau hanya meletakkan tangannya di bahuku, meremasnya pelan seolah memberiku ketenangan. Aku kembali duduk, menatap tas ransel itu dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tidak hanya merasa terhina, tapi juga merasa curiga. Dan di tengah kecurigaan itu, ada satu hal yang jelas. Malam takbiran ini, keluargaku tidak akan tidur senyenyak tahun-tahun sebelumnya. Malam takbiran di kampungku jauh lebih tenang. Ayah menyalakan dupa, ibu menata buah-buahan di meja, opor ayam mendidih di dapur. Bunga berlarian sebentar lalu tertidur di ayunan. Kukira malam ini aku akan bisa bernapas sedikit, tapi ayah tidak membiarkanku. Saat dupa di meja baru terbakar separuh, ayah memanggilku ke teras. Beliau menunjuk tas ransel di sudut. Bawa ke sini. Aku menelan ludah. Beberapa jam yang lalu aku masih ingin membuangnya. Sekarang melihatnya lagi, aku merasa itu bukan sekadar tas, tapi sebuah barang bukti. Ibu juga keluar, matanya masih merah.
"Bapak, mau apa?" Ayah menjawab singkat. "Buka." Aku menarik tas itu ke tengah ruangan. Resletingnya sudah berkarat. Di kepalaku terlintas pikiran, isinya pasti hanya pakaian bunga. Aku membuka tutupnya, benar, di lapisan atas ada pakaian anakku. Aku menatap ayah, hendak berkata sudah kubilang kan? Tapi ayah mengangkat tangan. Bukan di situ. Ayah menunduk, meraba-raba lapisan dasar tas. Aku terkejut, lapisan dasarnya terasa lebih kaku, seperti ada sesuatu yang dijahit di dalamnya. Ayah memberi isyarat, sayat sedikit jahitannya di sini, tanganku gemetar. Aku mengambil gunting kecil dan menyayat jahitannya. Jantungku berdebar kencang. Lapisan kainnya terbuka, bau kain tua yang apek tercium. Aku memasukkan tanganku, menyentuh sesuatu yang dingin dan berat. Aku menariknya keluar, sebuah bungkusan kain tebal yang diikat karet. Saat kubuka, lampu kuning di rumah memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. "Emas!" Aku terpaku. Ibu berseru, "Ya Tuhan!" Lalu menutup mulutnya. Ayahku memberi isyarat agar aku terus mengambil. Aku menarik keluar bungkusan lain, dan lain lagi. Total ada 5 batang emas masing-masing 100 gram, dibungkus rapi. Aku duduk lemas di lantai, kepalaku pusing. Aku tidak percaya. Aku menatap ayah. "Kenapa? Kenapa ada ini?" Ayah tidak langsung menjawab. Ia mengetuk dasar tas itu lagi. "Masih ada." Aku gemetar, memasukkan tanganku lagi. Kali ini sebuah amplop tebal tahan air. Di dalamnya ada dokumen bank, sebuah kartu ATM atas namaku, dan secarik kertas berisi nomor PIN. Aku membaca saldo di lembar konfirmasi, mataku berkunang-kunang, 5 miliar rupiah. Ibu duduk di sampingku, menangis sambil menggelengkan kepala. "Siapa? Siapa yang meletakkannya?" Ayahku menghela napas panjang. Di dasar amplop ada sepucuk surat terlipat. Tulisan tangannya miring dan kaku, khas tulisan orang tua dari Jawa. Tulisan tangan Ibu Wati, aku membukanya, tanganku gemetar. Suratnya tidak panjang. Beliau meminta maaf karena telah berkata kasar, karena telah membiarkanku diusir. Beliau menulis bahwa ia sudah lama melihat Bima berubah, melihat siapa yang benar-benar bekerja di rumah itu, dan melihat bagaimana lelucon-lelucon mereka menginjak-injak harga diriku. Beliau tahu jika ia membongkarnya, semua orang akan ribut, dan pada akhirnya yang akan menderita tetaplah aku dan Bunga. Beliau menulis bahwa ia sakit, tidak punya cukup kekuatan untuk menjagaku lebih lama di sana. Jadi ia memilih untuk memotongnya. Memotongnya dengan peran sebagai mertua yang kejam. Agar aku terpaksa pergi dengan cepat dan tegas. Tidak sempat luluh oleh bujukan palsu. Ada satu paragraf yang membuatku sesak napas. Beliau berpesan agar aku tidak segera kembali, tidak membiarkan mereka menarikku dengan alasan anak. Beliau menulis, "Emas itu untuk peganganmu sementara, uang itu untukmu membesarkan Bunga, menyewa pengacara jika perlu, dan hidup dengan baik tanpa harus meminta-minta." Di akhir surat, hanya ada satu kalimat singkat, tapi seperti palu yang menghantam jantungku. "Kamu merawat ibu saat diambang kematian, ibu tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong." Aku memeluk surat itu, air mataku menetes di atas kertas. Kali ini aku menangis bukan karena terhina, tapi karena mengerti. Ternyata tas ransel lusuh yang ia berikan bukan untuk menghinaku, melainkan kamuflase paling kasar agar tidak ada yang curiga. Ternyata kalimat "jangan pernah kembali lagi" bukan hanya untuk mengusir, tapi untuk mengunci mulut seisi rumah, dan mengunci jalanku kembali pada bujuk rayu manis, Ibu terisak. "Ya Tuhan. Jadi beliau menyelamatkanmu?" Ayahku menatapku. Matanya merah tapi suaranya tetap tegas. "Kamu lihat, kan? Orang bisa bicara jahat, tapi perbuatanlah yang sesungguhnya." Aku duduk lama. Di kepalaku terbayang gambaran Ibu Wati di rumah sakit menggenggam tanganku, tatapan matanya malam itu, anggukannya saat aku membuka rekening. Semua kepingan yang tadinya acak, kini tersusun menjadi sebuah garis lurus. Sebuah jalan keluar yang diam-diam telah beliau siapkan untukku, dengan cara menanggung sendiri citra sebagai mertua yang kejam. Aku menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam.
Aku menatap bunga yang tertidur, lalu tumpukan dokumen di tanganku. Hatiku masih sakit, tapi rasa sakit ini berbeda. Tidak membuatku jatuh, tapi membuatku sadar. Ayahku mengumpulkan emas dan surat-surat itu, meminta ibu menyimpannya di tempat aman. Beliau hanya berpesan satu kalimat padaku. Mulai sekarang, jangan biarkan siapapun menuntunmu dengan mulut manis. Aku mengangguk. Di luar, suara kembang api dari kampung sebelah terdengar. Orang-orang saling mengucapkan selamat tahun baru. Aku juga melangkah ke tahun yang baru, tapi dengan sebuah rahasia di dalam tas ransel lusuh dan sepucuk surat yang membuatku paham, ada orang yang menyelamatkanmu bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan memberimu jalan untuk hidup dengan baik. Pagi hari pertama Lebaran, ponselku berdering sejak pagi. Nama Bima terus muncul. Aku menatap layar, jariku ragu. Dulu kupikir suami istri harus bicara, tapi sekarang aku sadar, bicara pun harus pada waktu dan posisi yang tepat. Posisiku saat ini adalah pihak yang telah diusir, dan jika aku lengah, mereka akan menarikku kembali dengan alasan demi anak. Ayahku melihatku ragu, ia mengulurkan tangan. Biar ayah yang angkat. Aku menyerahkan ponselku. Ayah mengangkatnya, suaranya tenang. Halo. Di seberang sana, Bima bicara cepat, suaranya dibuat lembut. Ayah, bisa saya bicara dengan Anissa? Ini kan Lebaran. Ibu kemarin emosi karena sakit, saya mohon pada ayah, izinkan istri saya pulang, demi bunga juga. Ayahku mendengarkan sampai selesai, lalu bertanya satu kalimat, pelan tapi berat. Kamu mau menjemputnya, atau kamu takut kehilangan? Di seberang sana hening. Sangat lama. Ayahku memotong keheningan itu. Menjelang Lebaran kamu tidak bisa menjaga istrimu. Sekarang kamu bicara cinta itu cinta yang mana? Kamu takut kehilangan muka atau takut kehilangan istri? Bima terdiam. Ayah melanjutkan. Jangan ke sini. Nanti kalau kamu sudah tahu di mana salahmu, baru kita bicara. Ayah menutup telepon. Aku menatap ayah, tenggorokanku tercekat. Beliau meletakkan ponsel di meja. Jangan cepat-cepat kasihan. Kasihan yang tidak waspada hanya akan mengikat dirimu sendiri. Aku masuk ke kamar, membaca lagi surat Ibu Wati. Setiap katanya seperti pisau, tapi juga seperti tangan yang menopang. Aku memotret surat itu, dokumen bank, lalu menyimpannya di folder terenkripsi. Aku melakukannya bukan untuk berperang, tapi untuk berjaga-jaga jika mereka memutarbalikkan fakta. Siang harinya, ayah mengajakku ke bank di kota. Aku mengenakan topi dan masker, menggendong bunga. Anak itu mengira akan jalan-jalan, ia terus berceloteh. Di bank, petugas mengkonfirmasi semuanya. Rekening itu sah, atas namaku, saldonya nyata. Aku duduk di sana, tanganku dingin. Uang sebanyak itu bukan jatuh dari langit. Itu adalah hasil jerih payah seumur hidup dan keputusan besar dari Ibu Wati. Aku menunduk, mataku terasa panas. Ayah berbisik, simpan baik-baik. Uang ini bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk membuatmu tidak bisa dipaksa. Aku mengangguk. Aku paham, punya uang tidak membuat orang bahagia, tapi tidak punya uang saat terdesak bisa membuat orang hancur. Ibu Wati telah memberiku sesuatu yang lebih berharga dari belas kasihan, pilihan. Sore hari pertama Lebaran, saat aku sedang menata hidangan, ponselku berdering dari nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi firasatku mengatakan harus mengangkat. Suara Ibu Wati di seberang sana, lemah dan serak, tapi jelas. Anissa, aku tertegun. Iya, Bu, ini saya. Beliau terdiam sejenak. Lalu berkata dengan menekan setiap katanya. Jangan jadi lembek. Beliau melanjutkan. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan memperbaiki dirinya. Kalau dia hanya takut kehilangan, dia akan bersandiwara. Ingat pesanku. Aku mencengkeram ponsel. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi kata-kata itu tertahan. Ibu Wati tidak butuh terima kasih. Beliau hanya butuh aku bisa bertahan hidup. Aku bertanya pelan, Ibu. Ibu sehat? Beliau mendengus dengan gayanya yang khas. Belum akan mati. Urus anakmu dulu. Lalu beliau menutup telepon. Malam harinya, aku duduk di teras.
Aku teringat pepatah. Sayang itu diberi teguran, benci itu diberi pujian. Orang yang manis belum tentu peduli. Orang yang ketus belum tentu benci. Mungkin keketusan Ibu Wati adalah yang selama ini menjaga kami agar tidak hancur. Aku menyimpan ponselku. Aku tahu, mulai saat ini, segalanya harus diselesaikan dengan kepala dingin, bukan air mata. Tanggal 3 Syawal, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Bunga berlari keluar, berteriak, "Ayah!" Bima masuk, membawa banyak oleh-oleh. Ia mencoba terlihat menyesal, tapi matanya waspada. Ia memeluk Bunga, lalu menatapku. "Anissa, aku kangen kalian." Aku tidak menjawabnya, hanya bertanya. "Kapan Mas terbang?" Ia terdiam, lalu tersenyum canggung. "Pagi tadi." Aku tidak tenang. Ayahku menuangkan teh. Keheningan itu memaksa Bima untuk bicara. Ia menoleh padaku. "Ayo kita pulang." Ibu hanya emosi karena sakit. Aku menatap lurus. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya butuh kamu jawab satu hal. Kamu ingin keluarga kita utuh, atau kamu hanya ingin aku pulang agar masalahmu selesai? Bima sedikit pucat. "Kenapa kamu bicara begitu? Aku ini suamimu." Aku mengangguk. "Benar, kamu suamiku. Jadi, coba jelaskan. Pagi tanggal 2 Syawal saat aku membawa Bunga pergi, kamu ada di mana?" Bima berkedip cepat. Aku sedang di luar kota." Ayahku meletakkan cangkir tehnya. "Luar kota tapi istri menelepon tidak diangkat?" Bima terpojok. Ia mencoba mengubah topik. "Sudahlah, lupakan saja. Aku salah. Aku minta maaf. Kamu mau aku melakukan apa saja, asal kamu pulang." Aku bertanya lagi. "Kamu minta maaf karena ibu mengusirku, atau karena kamu diam saja?" Ia menelan ludah. "Keduanya." Aku tidak berdebat. Aku hanya melemparkan satu pertanyaan lagi. "Lalu, Dewi itu siapa?" Suasana langsung berubah. Bima memukul meja. "Kamu mulai lagi." Aku tidak terkejut. "Jawab saja. Dewi itu siapa?" Ia tertawa sinis. "Klien. Jangan dengar gosip." Aku mengangguk. "Klien tapi mengirim ikon hati?" Wajah Bima menegang. "Kamu memeriksa ponselku?" Aku menjawab dengan jelas. "Aku tidak perlu memeriksa. Aku hanya melihat apa yang muncul di layar." "Jangan mengalihkan pembicaraan." Ayahku mengingatkan. "Bicara yang jujur. Laki-laki harus bertanggung jawab." Bima menoleh pada ayahku, suaranya mulai menekan. "Saya kesini demi istri dan anak saya, Ayah, jangan diperkeruh." Ayahku menatap lurus. "Saya tidak memperkeruh, saya hanya menuntut kebenaran." Bima kembali menatapku, mencoba melunak. "Ayo pulang, nanti aku akan berubah. Aku janji." Aku bertanya, "Kamu berubah karena cinta? Atau karena takut kehilangan?" Bima terlihat sangat kesal. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu mulai menunjukkan sifat aslinya. "Jangan keterlaluan. Suami istri bertengkar itu biasa. Kamu di sini terus. Nanti ibu malu ditertawakan orang." Mendengar kalimat ibu malu ditertawakan orang, hatiku terasa seperti ada yang putus. Ternyata yang paling ia takuti tetaplah mulut orang, bukan aku, bukan anaknya. Aku menatap Bima lama, lalu berkata pelan, "Kamu baru saja mengatakannya. Aku tidak perlu mendengar lebih lanjut." Bima tertegun. "Maksudku bukan." Aku memotong. "Maksudmu sudah jelas. Kamu ingin aku pulang untuk menjaga mukamu, agar kamu tidak ditertawakan. Bagaimana perasaanku dan Bunga, itu urusan nanti." Aku masuk ke dalam, menggendong Bunga. Aku menatap Bima untuk terakhir kalinya siang itu. "Pulanglah. Nanti kalau kamu sudah bisa bicara dengan jujur, bukan dengan gengsi, baru kembali." Bima berdiri diam, lalu mengambil tasnya dan melangkah keluar. Sebelum melewati gerbang, ia menoleh. "Jangan menyesal." Aku menatapnya, menjawab pelan. "Yang akan menyesal adalah orang yang berbuat salah tapi tidak berani mengakuinya." Setelah ia pergi, halaman kembali tenang. Ayah menghela napas. Ibu menyeka air mata. Aku berdiri sejenak, mendengar desau angin.
Aku teringat pepatah lama. Ternyata saat orang sudah meletakkan gengsi di atas cinta, janji apapun hanya akan terasa pahit. Aku masuk ke kamar dan memeluk Bunga. Anak itu tidak banyak bertanya. Hanya bersandar erat padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa gemetar saat berpikir untuk tidak kembali. Tanggal 6 Syawal, ponselku berdering. Nomor Mbak Rina. Suaranya tidak lagi nyaring, tapi panik dan serak. Anissa, dengarkan aku. Jangan marah lagi. Bisa kamu segera kembali ke sini? Aku bertanya tenang. Ada apa, Mbak? Ia tergagap. Rumah sedang kacau. Ibu, Bima. Aku memotong. Ibu kenapa? Masuk rumah sakit lagi? Ia terdiam sejenak. Lalu berkata cepat. Bukan. Ini soal surat-surat. Dan bank. Orang-orang datang ke rumah. Aku mendengar kata bank dan punggungku merinding. Aku berkata pelan. Bank datang untuk apa? Ia hampir menangis. Mereka bilang rumah akan disita. Ada surat-suratnya. Ibu berteriak. Mbak Dewi menangis. Cepat pulang. Bantu kami bicara. Mendengar itu, kepingan puzzle di kepalaku menyatu. Ibu Wati sudah melihat ini akan terjadi. Ini adalah masalah aset. Aku bertanya, rumah itu atas nama siapa? Mbak Rina menjawab seperti orang menangis. Atas nama ibu, tapi aku juga tidak mengerti kenapa bisa terkait dengan bank. Katanya ada pinjaman, ada kontrak, ada tanda tangan. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak tahu detail pinjamannya, tapi aku tahu satu hal. Mereka panik bukan karena peduli padaku. Mereka panik karena takut kehilangan rumah, muka dan sandaran. Aku berkata terus terang. Aku tidak akan pulang. Mbak Rina berteriak. Kenapa kamu sekejam ini Anissa? Ibu sedang sakit. Aku memotong, suaraku tetap tenang tapi tegas. Jangan sebut aku kejam, Mbak. Tanggal 2 Syawal, ibu bilang jangan pernah kembali lagi. Aku hanya melakukan apa yang beliau perintahkan. Sekarang saat rumah bermasalah, kalian menyuruhku kembali untuk jadi tameng? Mbak Rina tercekat. Tapi kamu kan menantu. Aku menjawab. Menantu juga manusia. Manusia yang diusir seperti anjing tidak akan kembali untuk jadi perisai. Telepon ditutup. Kurang dari 10 menit, Bima menelepon. Kali ini aku mengangkatnya. Ia langsung berkata dengan nada memohon. Sayang, ayo pulang. Ibu tidak akan sanggup. Orang-orang datang ke rumah, tetangga melihat. Pulanglah, bantu aku sekali ini saja. Aku bertanya singkat. Kamu butuh aku bantu apa? Ia ragu-ragu. Kamu bicara dengan pihak bank. Bilang rumah ini masih ada suami istri, masih ada anak. Minta mereka menunda. Aku tertawa, sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat Bima terdiam. Kamu mau aku jadi tamengmu? Ia membentak. Kamu selalu berpikir buruk. Aku berkata perlahan. Tidak. Aku hanya menyebutnya dengan nama yang benar. Aku menarik napas, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku tidak akan menandatangani apapun, aku tidak akan memohon pada siapapun. Aku hanya akan melakukan satu hal, melindungi hak Bunga. Bima terdiam. Aku mendengar napasnya yang berat, lalu ia beralih ke ancaman. Kamu melakukan ini, kamu mau ibu mati? Aku terdiam sejenak, tapi hanya sejenak. Aku tidak akan lagi termakan oleh kalimat itu. Jangan gunakan nyawa sebagai pisau. Saat ibu sakit, aku yang merawat. Soal utang, siapa yang berbuat? Dia yang bertanggung jawab. Bima berteriak. Kamu itu istriku. Aku menjawab. Justru karena aku istri, aku tidak boleh bodoh. Aku sudah pernah bodoh. Ibu sendiri yang mengingatkanku untuk tidak membakar diriku sendiri. Mendengar itu, Bima langsung diam. Aku melanjutkan. Jika kamu mau menyelesaikan ini, temui pengacara. Jika kamu mau bicara baik-baik soal pernikahan, temui pengacara juga. Tapi jika kamu menelepon untuk menarikku pulang demi menjaga mukamu, maaf, aku tidak akan melakukannya. Aku menutup telepon. Sore itu, ada satu panggilan lagi dari nomor tak dikenal dari Jakarta. Aku mengangkatnya. Suara Ibu Wati,
lebih lemah, tapi tetap jelas. Anissa, dengarkan ibu. Aku tercekat. Iya bu. Beliau berkata cepat. Seolah takut kehabisan napas. Jangan pulang. Jangan tanda tangani apapun. Jaga anakmu. Aku memejamkan mata. Ternyata beliau menelepon bukan untuk memohonku pulang menyelamatkan rumah. Beliau menelepon untuk mencegahku masuk ke dalam perangkap. Aku bertanya dengan suara bergetar, ibu. Rumah. Beliau menghela napas, lalu berkata singkat. Orang tua ini punya mata tapi terlambat melihat. Ada kalanya harus membayar karma. Tapi kamu tidak boleh ikut membayarnya. Aku menangis. Kali ini aku benar-benar menangis. Bukan karena terhina, tapi karena terharu. Terharu pada seorang wanita yang seumur hidupnya keras, tapi di saat-saat terakhir masih berusaha melindungi menantunya. Aku menyeka air mata dan berkata dengan jelas. Aku tidak akan pulang, Bu. Aku janji. Beliau mendengus, dengan caranya yang khas untuk menyembunyikan emosi. Baru itu namanya menantu pilihan ibu. Lalu beliau menutup telepon. Malam itu, aku menuliskan semuanya. Kronologi kejadian. Aku melakukannya bukan untuk berperang, tapi agar jika ada yang memutarbalikkan fakta, aku punya dasar untuk berdiri. Beberapa hari setelah Lebaran, aku mendapat kabar dari seorang kenalan di Jakarta. Bank telah memproses rumah mertuaku. Aku tidak tahu bagaimana Bima dan Mbak Dewi terlibat, biarlah mereka menyelesaikannya sendiri. Aku hanya tahu, keluarga yang tadinya menganggapku orang luar, kini mencariku seperti mencari pelampung. Tapi pelampung tidak selalu ada, dan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang yang sengaja melubangi kapalnya sendiri. Aku tidak kembali ke Jakarta. Aku mengajukan permohonan konsultasi hukum di Jember, memperjelas hak asuh anak dan kewajiban nafkah. Aku memilih jalan yang baik, sesuai hukum, tanpa drama di media sosial. Aku hanya menjaga hal yang paling penting. Bunga bisa tumbuh di lingkungan di mana ibunya tidak diremehkan. Saat aku selesai menandatangani dokumen kesepakatan tentang anak, aku menggendong Bunga ke teras. Langit Jember cerah. Anak itu bersandar di bahuku dan bertanya, "Ibu, kita akan tinggal di sini selamanya?" Aku menatapnya dan tersenyum. "Iya, sayang. Kita akan tinggal di tempat di mana kita disayangi dengan cara yang benar." Bunga tertawa, lalu berlari ke halaman mengejar kucing. Aku berdiri menatapnya, hatiku terasa ringan. Aku tidak lagi harus berusaha agar pantas di mata orang lain, aku tidak perlu mengalahkan siapapun. Aku hanya perlu hidup dengan baik.